Ya pemirsa, kita bersama Christina Santoso. Masih tadi saya sudah janji ini menceritakan tentang hubungan Nina dan Tia, adik Nina yang sama-sama menyandang osteogenesis imperfecta. Itu tadi di konser kayaknya seru banget ya, berdua ya. Katanya itu konser atau apa namanya, duet surprise. Iya, duet surprise. Jadi memang Tia kan selama ini nggak pernah nyanyi di depan umum gitu kan. Jadi pas saya konser, dia sebenarnya udah didesak sih sama orang tua kita, ayo dong kamu nyanyi gitu. Cuman dia tetap bilang nggak mau, tapi di belakangnya sebenarnya dia ada plan sama saya, ya udah deh, ayo aku nyanyi nanti, tapi ini surprise ya, jadi memang nggak ada yang tahu. Nanti kalau orang tua latihan tahu? Juga enggak. Oh, orang tua juga nggak tahu gimana latihannya tuh. Jadi kalau latihan ya dia alasannya ya dia temenin saya gitu. Aku temenin latihan aja gitu, tapi aku nggak latihan, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya dia rutin nemenin tuh, ya rutin latihan juga gitu kan. Kalian berdua, Tia dan Nina sangat dekat hubungannya? Dekat, karena kan memang kita cuma berdua, terus cewek, terus jaraknya nggak terlalu jauh juga. Beda 2 tahun cuma ya? Beda 2 tahun, jadi dan sekamar juga. Jadi dari kecil tuh nggak pernah dipisah kamarnya, jadi selalu sekamar. Jadi mau nggak mau ya kita deket lah gitu. Deketnya tuh banget. Ya deket banget gitu. Sampai kadang kalau misalnya saya punya cerita apa yang saya nggak cerita ke dia duluan gitu, dia bisa ngambek nanti gitu kan. Kok yang lain tahu dulu daripada aku, kata dia gitu. Tapi ya itulah bukti sayangnya dia ke saya mungkin ya. Saya dengar juga Nina punya wedding organizer. Iya. Itu bareng sama Tia juga? Enggak, kalau wedding organizer saya itu saya bertiga sama teman. Ya jadi kita bertiga waktu itu mendirikan wedding organizer. Sebenarnya wedding organizer ini juga bagian dari cita-cita saya dari kecil juga sih. Wah, jadi ini beruntung banget ini ya. Jadi saya dari udah kecil ngadain konser, bagian cita-cita dari kecil sekarang punya WO juga ya. Nah itu juga sering ditanggap nyanyi ya untuk acara pernikahan. Wedding, kadang juga minta nyanyi gitu. Ada beberapa yang minta saya nyanyi gitu. Ya kalau untuk WO sendiri tadi ya, memang dari kecil tuh saya udah suka dunia wedding gitu. Jadi saya kalau pergi ke pesta pernikahan tuh seneng gitu, senang lihat every single details deh tentang tentang wedding itu sendiri. Nanti kalau udah saya banding-bandingin, oh wedding yang ini kayaknya lebih bagus nih daripada yang kemarin ya gitu. Saya banding-bandingin kayak gitu. Nah terus awalnya saya pengen melamar di wedding organizer orang lain sebenarnya. Cuman saya pikir kalau dengan kondisi saya mungkin orang pikir 2 kali ya untuk terima, karena wedding organizer kan kita organize gitu ya. Kalau saya sendiri mobile aja kan saya harus dibantu sama ada asisten gitu kan. Jadi bagaimana bisa saya membantu orang kalau saya sendiri mobile aja tuh susah. Jadi yang mendorong saya untuk bikin sendiri ya itu, karena enggak, saya harus bikin sendiri nih kalau kayak gini. Supaya nggak ngerepotin orang lain gitu ya. Ya kalau bikin sendiri kan saya ibaratnya saya ngelit kan, saya leadernya gitu. Jadi saya punya tim yang jalanin itu. Nah gimana sih hubungan Nina di keluarga, paling deket sama ayah sama ibu? Sama deketnya. Sama deketnya? Ya sama deketnya, dua-duanya deket. Cuman kalau untuk curhat yang lebih ini mungkin ke papa kali ya, gitu, ke papa lebih enak curhatnya ke papa gitu, lebih dapat advice-nya. Nin, tadi kan Nina cerita kan pasti juga ada kerikil-kerikil dalam hidup gitu ya. Nah bagaimana Nina dengan kondisi Nina apalagi gitu bisa tidak hilang asa dan malah justru tetap optimistis serta sumringah menjalani hidup? Ya pengalaman saya kan dengan kondisi seperti ini ya, orang kan melihat secara fisik mungkin saya memang udah beda kan, maksudnya masih pendek gitu kan. Padahal juga semua orang nggak ada yang sama ya, pasti tinggi rendahnya juga beda. Iya kadang kalau di mall kan suka ada yang nyeletuk, terutama anak kecil ya. Ih mah kok kakinya pendek, ih kok ini orangnya kok lucu ya bentuk badannya kayak gitu kan. Kalau anak kecil kadang saya masih cuek lah, anak kecil kan nggak tahu gitu ya. Cuman kadang ada juga beberapa orang tuh yang sampai ngikutin saya masuk ke toko mana diikutin gitu. Saking dia tuh penasaran. Waktu itu yang paling saya inget tuh, saya ke ATM, diikutin ke ATM, terus saya lagi mau ambil uang, bisa ya pencet-pencet gitu, ngerti ya, kayak gitu nanyanya gitu. Aduh saya kan juga gimana ya, maksudnya dalam hati saya kan ya pasti ada rasa sedih juga gitu ya, kok masih ada yang
kayak gitu, sampai ngikutin saya. Nah, gimana respon Nina gitu. dengan orang-orang seperti itu? Dulu awal banget, bukan awal banget sih, mungkin dulu waktu saya mulai masih SMP SMA gitu, masih suka saya jawabin sih, masih suka Masih saya nggak jawabin terima sih, gitu misalnya ya? iya, misalnya ngeliatin gitu, saya masih suka bilang ngapain ngeliatin kayak gitu kan. Tapi sekarang udah gede gini, saya udah belajar cuek, gitu, belajar cuek aja sih. Pokoknya prinsip saya tak kenal maka tak sayang gitu ya, berarti dia nggak kenal saya gitu aja. Oke. Kalau mau ya ikutin saya 24 jam, kalau mau lebih kenal lagi. Nah, Gitu. ini apa namanya, pesan Nina lah gitu ya untuk teman-teman lain, khususnya penyandang disabilitas di luar sana agar tetap semangat dan sumringah seperti Nina. Pesan saya pasti tetap semangat dan jangan pernah putus asa sama kondisi yang kita punya, karena kondisi yang kita punya ini bukan penghalang lah buat kita bisa beraktivitas, buat kita bisa bersosialisasi, kita bisa punya banyak teman-teman gitu kan. Kita bisa kok, pasti kita bisa, asal tentunya dengan dukungan orang-orang dalam, itu yang paling utama ya, dukungan dari orang tua, dukungan dari saudara kita, dukungan dan perhatian gitu ya, dan juga pengakuan bahwa ini loh anak saya tuh memang punya kekurangan, tapi anak saya juga bisa seperti ini gitu. Itu kadang yang memotivasi kita juga gitu loh, untuk kita bisa, oh ya berarti saya harus percaya diri nih, karena ada orang yang mengakui saya bahwa saya ternyata kok bisa seperti ini gitu. Pokoknya keterbatasan fisik itu tidak menghalangi kita untuk berkarya Ya, dan tidak. menginspirasi serta memberi dampak buat orang lain. Betul. Dan itu juga yang selalu dipesan sama penulis buku saya, memberi dampak untuk orang lain. Memberi dampak untuk orang lain. Nina, senang sekali berbincang dengan Nina. Ya. Terima kasih ya sudah Terima kasih. memberikan inspirasi buat kita semua. Ya, pemirsa, terima kasih telah bersama Female Zone selama 30 menit. Kita jumpa lagi pekan depan tentunya dengan tamu yang menginspirasi kita semua. Saya Rika Amru pamit, Female Zone Inspirasi Perempuan Indonesia. Sampai jumpa.